Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul ardi was samawat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyil karim Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a qudwatahu bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyakula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadiban fa alayhi kadibuh wa iyyaku sadiqan yusibkum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musrifun kadzdzab. Amma ba'd. Jamaah jihadi yang dimuliakan oleh Allah, ada Pak Sehudi, ada Pak Tri yang kelihatan di layar. Alhamdulillah, dangu mboten pinanggih, mugi-mugi tansah kaparingan kesehatan lan limpaing barokah. Demikian pula para jamaah yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Waktu yang lalu Pak Udin japri saya supaya ngisi dari jarak jauh. Ini kalau tidak ada pandemi mungkin juga nggak ada pertemuan seperti ini. Jadi alhamdulillah semua ada hikmahnya. Seperti tadi dalam obrolan juga saya sampaikan ke Pak Udin, Pak Wadan dan yang sempat menyimak. Dulu ada konflik di Maluku, konflik antar agama. Waktu itu semua orang menyesali. Saya tidak mengulang, saya ringkas saja. Semua orang menyesali konflik itu. Atas ada pertanyaan bagaimana mengakhirinya. Ada seorang kawan ustadz saya, guru saya, mengatakan itu nggak perlu itu pemerintah turun tangan. Biarkan saja, toh mereka nanti perang-perang sak rampungi. Do mati rakyat rampung dewi. Karena nggak bisa tuh dihentikan. Nanti akan ada kaitannya dengan pembahasan kita. Bahwa ternyata ya setiap apa yang kita lakukan itu direkam oleh Allah dan selalu ada ribetnya. Mungkin kesalahan-kesalahan kita itu mendatangkan punishment. Punishment itu hukuman. Hukuman itu ya kesusahan, kesulitan yang kita alami. Nah, ribetnya diantaranya adalah ya kalau dalam konteks di Maluku, konflik yang dulu, ya kemudian terjadi perdamaian. Dan setelah perdamaian itu yang luar biasa, ini hiroh keislamannya berkembang di sini. Jadi hikmahnya luar biasa. Ini sekedar pembukaan saja. Ini sudah 8:30, berarti 8:30 ya di situ. Ya, di sini 8:30 Bapak-bapak, Ibu-ibu, 8:30 kurang 3 menit, di situ sudah 6:30 kurang, baru 6:30 kurang 3 menit. Insyaallah nanti saya sebentar saja, nanti kita ngobrol tanya jawab lah. Tanya jawab itu artinya kalau bisa ya saya jawab, kalau nggak bisa ya saya balik tanya. Waktu di Japri Pak Wahdan itu, Pak Udin saya biasa panggil itu. Nanti temanya apa gitu. Baru di Japri langsung ditanya temanya itu. Saya jawab, ya karena ini masih momen Idul Adha ya, tauhid saja gitu. Oh kalau gitu tauhid dengan kemerdekaan saja nggih Ustaz. Oh nggih, akhirnya tahu-tahu muncul Dzulhijjah, tauhid dan kemerdekaan. Ya sudah, nanti yang sempat kita kaitkan, yang tidak mungkin kesempatan yang akan datang kalau sempat. Tapi yang paling pokok adalah tentang tauhid. Kenapa tentang tauhid? Karena tema sentral sejak awal, sejak Nabi Nuh
diutus oleh Allah itu adalah tauhid. Sampai kemudian di penghujung penutup Khatamul Anbiya wal Mursalin baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pertama juga yang disampaikan tauhid. Ada pertanyaan, ketika persoalan tauhid itu sudah diungkap oleh baginda Nabi 14 berjalan abad ke-15 yang lalu. Kenapa masih diungkap-ungkap? Ibu bapak sekalian, jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ternyata ibadah kita nggak bisa lepas dari tauhid. Ekonomi kita nggak bisa lepas dari tauhid. Kehidupan sosial kita juga nggak bisa lepas dari tauhid. Makanya dulu tahun 90-an itu kan Profesor Amin Rais waktu itu belum profesor menulis buku Tauhid Sosial. Saya nggak akan mengulas buku itu, buku sudah lama, nanti bisa dipelajari sendiri, dibaca sendiri nanti. Dan pembahasannya sudah diulang-ulang. Baik, itu sekedar sedikit saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Nuh itu Rasul pertama. Bukan Nabi pertama, tapi Rasul Nabi pertama memang Nabi Adam. Tapi Nabi Adam bukan Rasul, belum punya umat. Nabi Idris juga begitu. Nah, baru Nabi Nuh disebut Rasul. Sehingga kemudian diwahyukan kepada beliau. Walaqad uhiya ila Nuhin. Kami wahyukan. Kami utus juga Nuh itu. Dan Nabi dan Rasul-Rasul sudah. Nah, dari Nabi Nuh itu pula kemudian kisah-kisah tentang juga mewarnai dan mengawali ilmu kalam, ilmu mantik dalam khazanah keislaman itu dimulai. Ketika Nabi Nuh berhadapan dengan orang-orang yang menentangnya. Terus berjalan itu. Bahkan yang menentang itu bukan orang lain. Yang menentang itu anak sendiri. Yang menentang anak sendiri. Moga selamat datang Ustadz Hartanto, masih pakai masker. Kalau di dalam ruangan nggak perlu pakai masker. Gitu. Kalau kumpul dengan orang banyak saja, nah kan kelihatan gitu. Alhamdulillah. Itu dilanjutkan sampai kepada Nabi Musa. Nabi Musa yang berhadapan dengan raja yang diabadikan itu gelarnya Fir'aun itu, bukan nama sesungguhnya itu bukan Fir'aun. Sama seperti yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad, yang dihadapi itu Abu Lahab, Abu Jahal. Tapi nama aslinya juga bukan Abu Lahab, bukan Abu Jahal. Itu gelar. Sebelum saya lanjutkan, ini tradisi Islam, tradisi Al-Quran yang tidak, suaranya agak ya campur-campur ya, suara masuk. Tradisi Islam, tradisi Al-Quran yang tidak membiasakan untuk mengabadikan nama-nama atau tokoh-tokoh yang buruk itu dengan nama asli. Jadi gelar-gelarnya saja. Supaya kita tidak membenci orang, tapi yang dibenci adalah perbuatannya. Kalau ada orang berbuat syirik, yang kita benci adalah perilaku syiriknya, bukan orangnya. Nah, setelah lewat masa Nabi Nuh sampai kemudian sekian dekade setelah itu sampai kepada Nabi Musa. Ini yang pertarungan sengitnya dimulai dari sana. Ketika Fir'aun bertanya kepada Nabi Musa tentang ketuhanan. Karena Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Yang dalam keyakinan kita, yang namanya Tuhan itu segala-galanya. Kita pernah membahas kita mulai dari Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita menyebut Rob, artinya sesembahan kita itu ya yang menciptakan kita. Itu yang pertama. Sesembahan kita kemudian yang memberi kita rizki.
Yang kedua. Kemudian yang ketiga, sesembahan kita adalah yang mengatur segala urusan kita. Dan yang keempat, sesembahan kita adalah yang memberi kita petunjuk. Itu yang disebut tauhid rububiyah. Dulu pernah saya bahas juga dalam forum jihadi juga. Sekian bulan yang lalu. Sekedar mengingatkan saja. Tapi konsep seperti ini pada bagian 1 sampai 3 akan mudah dibantah, bukan dipatahkan tapi dibantah. Dipatahkan dengan dibantah itu kan berbeda. Mudah dibantah oleh Firaun. Yang keempat itu tidak tampak memberi petunjuk itu. Apa makna petunjuk itu? Kita bicara dengan orang yang mengingkari itu, kata petunjuk itu sulit. Ketika Nabi Musa ditanya, lah Tuhan kamu itu siapa Musa? Beliau menjawab, Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rob saya, Tuhan saya dalam bahasa Indonesia, tapi dulu sudah pernah saya sebut, ketika kita sudah memahami kata Rob, sebaiknya tidak usah diterjemahkan. Cukup Rob saja. Firaun juga begitu. Rob kamu itu siapa? Nabi Musa menjawab, ya yang menciptakan, ya Robnya langit dan bumi, yang menguasai langit dan bumi. Firaun menjawab, setahu saya keliling-keliling itu enggak ada itu di muka bumi ini yang menyembah selain saya. Ya kan semua orang kan takut kekuasaan Firaun yang luar biasa waktu itu, enggak seperti raja-raja di Indonesia yang menguasai tanah Jawa tapi tidak menguasai Sunda misalnya. Menguasai tanah Sunda Pajajaran tapi enggak menguasai Sumatera sana, di sana ada kerajaan yang lain. Dan seterusnya dan seterusnya. Kekuasaan Firaun saat itu singkat kata memang luar biasa, secara lahiriah tak tertandingi waktu itu. Sehingga itu menjadi sarana yang bagi Firaun tepat untuk mengklaim dirinya itu Tuhan. Sampai kemudian diabadikan dalam surah Ghafir ayat 36 dan 37. Ketika Firaun mengatakan, wa qala Fir'aunu ya Haman ibnili sorhal la'alli abluhul asbab. Wahai Haman, seorang tangan kanannya, buatkan sebuah bangunan yang tinggi, buatkan piramida, supaya aku sampai ke pintu langit asbabas samawati fa'attali'a ila ilahi Musa, supaya aku bisa melihat Nabi Musa. Tak ungae kaya ngapa? Jari ini menguasai langit. Wa inni la'adzunuhu kadziba, yakin saya Musa itu bohong. Wa kadzalika zuyina li fir'auna su'u amalihi wa sudda 'anis sabil wa ma kaidu fir'auna illa fi tabab. Demikianlah dijadikan Firaun memandang baik perbuatan yang buruk itu. Jadi yang buruk itu kelihatan baik bagi Firaun karena menggunakan logika dia semata, logika yang terbatas. Terbatas oleh kesombongannya, terbatas tertutup oleh keangkuhannya, merasa dirinya punya kemampuan kekuasaan, sehingga menurut Firaun tidak ada logika lain setelah itu. Tidak ada logika lain selain yang dia yakini. Maka ditegaskan, dan tipu daya Firaun itu tidak lain hanyalah membawa kerugian. Dan benar kemudian Nabi Musa dituntun oleh Allah. Dituntun oleh Allah, hadirin sekalian rahimakumullah. Ketika Firaun itu dengan yakinnya, karena di muka bumi nggak bisa dibuktikan, nggak kelihatan, semua orang menyembah Firaun. Di langit dibuatkan piramida pun juga nggak akan kelihatan. Nah, karena memang tidak untuk dilihat Allah itu.
Nabi Musa kan pada tahap sebelumnya kan dulu pernah dibahas berkali-kali, juga dalam masa pencarian, itu kan ingin melihat Allah. Lihat bulan, oh ini Tuhan saya. Oh ternyata tenggelam, enggak jadi. Lihat matahari, oh ini lebih terang, lebih besar. Oh ini Tuhan saya. Oh ternyata tenggelam juga, oh enggak jadi. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi apa yang diyakini oleh Fir'aun, itu sudah sekian tahun yang lalu pada tahapan saat Nabi Musa belajar itu sudah dilalui. Jadi cara-caranya Nabi Musa itu sudah SMA kelas 6, Fir'aun itu baru SD kelas 1 pelajarannya. Jadi nggak nyambung. Tapi karena punya kekuasaan, dia ngotot ngeyel. Maka Allah menuntun Nabi Musa dengan jawaban yang nggak bisa dielak. Yaitu ketika Nabi Musa menjawab bahwa Rob saya adalah qala rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu dalam surah Asy-Syu'ara ayat 26. Itu kalau dalam tafsir Muyassar itu dimaknai qala Musa, Nabi Musa berkata ar-rabbul ladzi ad'ukum ilaihi wa huwal ladzi khalaqakum wa khalaqa abaikumul awwalin. Ar-rabb yaitu Rabb yang ad'ukum ilaihi. Engkau sekalian aku seru untuk mengimaninya. Huwallazi khalaqakum, dia itu yang menciptakan kamu. Wa khalaqa aba'akumul awwalin, dan menciptakan Rob kamu, orang tua kamu sebelum kamu. Jadi nenek-nenek moyang kamu. Jadi bapak kamu, mbah buyut dan seterusnya, nenek moyang kamu itu yang menciptakan itu Robku, kata Musa begitu. Fa kaifa ta'buduna man huwa makhlukun mithlakum. Lantas, nah kalau bahasa kita, ketemu pirang perkara, kamu itu menyembah dia yang makhluk seperti kamu. Walahu abaun wa qad fanu ka'abaikum. Sementara mereka itu punya nenek moyang, punya orang tua yang sudah berlalu juga, sudah meninggal seperti orang tua kamu, seperti nenek-nenek, kakek, dan nenek moyang kamu. Itu betul itu Fir'aun bisa begitu itu. Ketika dijawab Tuhannya langit, Tuhan bumi, dia masih bisa mengelak. Bisa iso ngeyel. Tapi kita disebut Rob saya itu yang menciptakan bapakmu, menciptakan ibumu, mbah-mbahmu, nenek moyangmu. Itu kan jadi logikanya terbongkar semua. Jadi orang-orang yang tadinya itu, istilah sekarang ya koalisinya Fir'aun, sekutu-sekutu Fir'aun, itu kaget. Bahkan dikisahkan, disebutkan oleh para ulama, 50% itu kemudian menjadi iman. Karena persoalan logika tadi itu berawal dari logika. Yang dibongkar logikanya karena Fir'aun main logika, dibongkar juga. Karena logikanya, loh, kalau bapaknya saja diciptakan, mbahnya diciptakan, masa bapak dan mbahnya sudah ada duluan, Fir'aun yang datang belakangan kemudian menjadi Tuhan. Terus biyen mbak Tuhane sapa? Itu yang kemudian dalam surah Ghafir lagi ayat 28. Wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu. Kan begitu. Jadi ada seorang laki-laki yang kemudian
yang kemudian mukmin tapi menutupi keimanannya di depan Firaun. Dia berkata, "Ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallah." Apa kamu akan membunuh seseorang, memerangi seseorang yang menyatakan dirinya iman kepada Allah? Wa qad ja'akum bil bayyinati mir rabbikum, sedangkan telah datang keterangan itu secara nyata bil bayyinat mir rabbikum, dari Rabbmu. Kita mengenal juga surah Al-Bayyinah, itu makanya nyata, artinya sudah terang benderang betul. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ini luar biasanya. Dulu saja sudah terbongkar, tetapi meskipun sudah terbongkar di masa Nabi Musa, pada sekian dekade berikutnya ini terulang lagi. Sehingga dalam sebuah debat antar agama ya, justru beberapa waktu yang lalu saya coba simak, ini kembali terulang. Ketika ada yang meyakini, ada seseorang yang dulu dia mengaku betul, dia waktu itu si X ini bukan Tuhan. Dia tahu, jadi dulu tidak ada yang menyembah X, memang betul gitu. Tapi setelah dia mati, kan gitu, dia di surga bersemayam. Nah sekarang itu kita menyembah si X itu. Ini logika ini kan sudah dibongkar oleh Nabi Musa padahal jauh-jauh waktu sebelumnya. Mana mungkin orang yang sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada, kemudian tidak ada lagi, itu diangkat menjadi Tuhan. Sebelum dia ada itu terus kemudian Tuhannya siapa? Apakah ada Tuhan estafet? Tapi ini terus terulang, terus berulang. Jadi itu menjadi tugas kita untuk membongkar. Tapi alhamdulillah sepanjang orang itu mengedepankan ilmu, insya Allah hidayah akan datang. Hadirin sekalian rahimakumullah, 15 menit lagi, saya tambah sedikit. Saya ingin menegaskan kembali lagi di pembukaan tadi yang makna rububiyah. Kalau logika tentang ketuhanan itu sudah kita yakini betul, keesaan Allah sudah kita yakini betul, kita kembali memaknai tauhid rububiyah, bahwa Allah itu ketika disebut Rabbus samawati wal ard, itu Allah itu tidak hanya dulu menciptakan, tapi juga mengatur segalanya. Saya pernah jabarkan bahwa Allah itu al-mutasawwir li syu'unil alami kulli. Segala urusan apa saja Allah atur. Soal rizki juga begitu, maka kecoa pun dijamin rizkinya oleh Allah. Saya pernah contohkan cicak yang nggak bisa terbang, itu makanannya nyamuk yang terbang. Dan tidak ada laporan sampai saat ini ada cicak kelaparan. Di Maluku ini dibagi pulau-pulau. Pulau yang jauh tapi antar kabupaten juga berpulau-pulau. Mau ke provinsi juga nyebrang laut. Coba kalau itu dihitung dibandingkan yang bayangkan itu orang Jawa yang antar kabupaten, antar provinsi itu hampir tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Bagaimana akses orang menanam, kemudian siap, kalau kemudian sudah panen, itu mau dijual kemana? Orang punya kebutuhan, tapi tidak tersedia di sekelilingnya, yang ada di seberang sana. Itu kan sebetulnya bagian-bagian yang contoh-contoh yang cicak pun mengalami, yang ternyata kemudian Allah menjawab.
Ternyata semua bisa ada di depan kita, ada di sekitar kita. Waktu saya mau berangkat sini nanti pisah dengan saudara-saudara jamaah jihad kemudian. Tapi ternyata enggak. Ada saja skenario Allah itu. Datang pandemi, ternyata bisa Zoom meeting. Tadinya nggak kenal, meskipun di luar sana mungkin sudah biasa Zoom meeting. Tapi kita baru kenal pasca pandemi. Nah, berikutnya bicara tentang pandemi. Itu juga sebetulnya sama dengan proses kemerdekaan Indonesia dulu. Siapa yang bisa membayangkan kapan Indonesia akan merdeka pada saat sekian lama Belanda menjajah? Yang konon katanya 350 tahun, meskipun dipertanyakan oleh sebagian pakar. Tapi yang jelas yang lama lah gitu. Siapa yang bisa membayangkan kemudian merdeka, apalagi setelah Jepang datang? Hampir seluruh sendi-sendi kehidupan itu dikuasai. Ketika dulu orang berjuang sektoral, nggak kebayangkan gimana bisa merdeka itu. Makanya kemudian atas berkat rahmat Allah dan seterusnya. Memang karena rahmat Allah, murni karena Allah. Allah menggerakkan semuanya. Lalu Allah memberi peluang. Ya ada saja wujudnya, kebetulan Jepang dikeroyok sekutu. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada momentum yang tentu tidak kebetulan. Karena di dunia ini nggak ada yang kebetulan. Semua atas skenario Allah. Nah, pandemi juga begitu. Faktanya ketika awal kita itu banyak mengeluh, orang takut, bahkan sebagian menjadi paranoid. Faktanya banyak hikmah juga ternyata. Sempat jalan-jalan sunyi. Di Jakarta sempat sepi. Kapan lagi kita merasakan udara segar itu? Kalau nggak karena pandemi waktu itu, di awal-awal meskipun sekarang sudah mulai ramai lagi. Kalau dibayangkan saat itu ketika pandemi ini datang, COVID-19 ini, dengan berbagai macam penjelasan yang ya ada yang ahli, ada yang sok ahli, dan kita kan nggak bisa membedakan masyarakat pada umumnya itu. Mana yang ahli, mana yang sok ahli, mana yang benar, mana yang merasa benar. Juga menakutkan betul. Seolah-olah luar biasa. Karena berujung mengancam kematian. Kita lupa bahwa kematian itu sudah biasa terjadi di sekeliling kita. Coba kalau dilihat itu. Kematian akibat TBC misalnya. Masih sangat tinggi. Akibat kanker masih tinggi. Apalagi kecelakaan lalu lintas. Tinggi sekali. Kalau dihitung, kematian akibat COVID-19 masih kalah oleh sebab-sebab yang lain. Tapi karena ini hal baru, itu anggap luar biasa betul. Yang ditakutkan apa? Kematiannya, padahal kematian sudah biasa terjadi di sekeliling kita. Nah, pertanyaannya kemudian di mana tauhid kita selama ini? Bukankah tugas kita itu ya hanya menyesuaikan, karena manusia itu kan makhluk yang adaptif sekali. Oh, Allah karunia kecerdasan bisa membuat adaptor. Manusia bisa menciptakan adaptor untuk laptopnya, untuk barang-barang elektroniknya. Tapi ketika dirinya sendiri berhadapan dengan persoalan, adaptor yang Allah sudah titipkan, sudah pasang pada diri kita ini nggak terpakai. Nah, terus dikemanakan adaptornya itu? Kalau kata Darwin itu, orang yang eksis, orang yang susah itu bukan orang yang paling kuat,
tapi yang paling mampu beradaptasi. Maka dia menciptakan teori evolusi itu. Cuman sayangnya sebagian masyarakat kita, bahkan ada ulama juga yang terpancing terbawa oleh pikiran Darwin ini, sehingga menganggap Nabi Adam itu bagian dari mata rantai evolusi dari manusia purba dan seterusnya, kemudian menjadi sempurna sehingga kemudian sampai pada Adam. Meskipun logika ini sebetulnya waktu itu banyak penggemarnya. Saya terus terang waktu zaman sekolah dulu termasuk penggemar teori ini. Karena sekilas memang logis sekali. Tapi ternyata kalau dibongkar ini nggak logis. Nggak logisnya itu ada kecacatan logikanya. Mana mungkin teori evolusi yang berjalan sekian lama, itu yang bertahan muncul itu cuma seorang Adam dan seorang Hawa. Masa cuma ada 2 orang dan sepasang. Kalau teori Darwin itu menganggap seolah-olah kebetulan, ini kan nggak mungkin kebetulan ada seorang laki-laki dan perempuan. Kebetulan ada 2 orang dijodohkan. Kebetulan ada 2 orang yang tiba-tiba berakal dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Jadi ketika masyarakat Nasrani waktu itu mempertanyakan tentang Nabi Isa, kan jawab Allah itu kan sederhana sekali. Inna mathala Isa kamathali Adam. Ketika orang itu merasa janggal tentang penciptaan Isa yang tanpa ayah, Allah menyebut kamathali Adam. Diciptakan dari tanah. Dan seterusnya. Cuma berbeda proses. Malah Nabi Isa lebih simpel lagi, kan ada ibunya. Cuman kita kadang bilang, luar biasa sekali prosesnya itu. Di luar kebiasaan. Nah, sekarang pertanyaannya, nah kalau kita, maksudnya kebiasaan nalar, kalau kita yang dilahirkan ada bapaknya, ada ibunya, itu apa enggak luar biasa? Kita juga enggak bisa berkontribusi apa-apa. Kok bisa? Kita itu kalau masukkan makanan ke dalam rahim kita, dalam perut kita, itu yang tadinya itu benda hidup itu menjadi mati. Kok bisa ini benda mati masuk justru hidup? Coba, sperma itu kan belum ada nyawanya itu, belum ada rohnya, ketemu dengan telur itu, ketemunya di dalam ruangan tertutup. Ini apa? Ya nek wis mati itu buka. Tolong diangkat dulu itu. Nah, di ruang tertutup, benda mati ketemu benda mati. Di ruang tertutup, terbungkus, justru menjadi hidup. Siapa yang menghidupi di sana? Ada proses sistem yang diciptakan oleh Allah. Maka lahir pun kita sudah ditentukan. Maka kemudian disebut itu lahir kita, rizki kita, jodoh kita. Tugas kita memang menjalani. Demikian pula dulu para founding fathers negara kita. Tugasnya berjuang menjalaninya. Enggak membayangkan kapan kemerdekaan itu akan tercapai. Enggak terbayangkan. Tapi menikmati prosesnya itu yang luar biasa, yang kita mungkin belum tentu mampu seperti beliau-beliau almarhum. Yang insya Allah mendapatkan tempat mulia di sisi Allah. Islamic Center belum jadi. Iya Pak Udin ya. Nah, terus apalagi kemarin itu belum lagi ada pandemi, kita ikut juga. Terus kita punya kebutuhan beli ambulan.
Dihitung-hitung itu setiap orang urunan untuk mengcover semuanya itu nggak nutup itu, nggak nutup. Kenapa? Logika kita memang nggak akan sampai. Tapi buktinya masjid itu orang bangun masjid itu nggak ada yang mandek. Amal usaha Muhammadiyah dibangun itu nggak ada yang mandek, nggak ada yang mangkrak. Itu sama dengan proses penciptaan manusia. Ya, semua sebetulnya itu di luar kontribusi kita, di luar kemampuan kita. Oleh karena saya ingin mengajak di penghujung ini, saya ingin mengajak pada hadirin sekalian rahimakumullah, supaya kita terbiasa dengan new habit, kebiasaan baru menghadapi pandemi dan persoalan di sekitar kita. Hanya kebiasaan baru saja. Dan itu sudah biasa kita lakukan. Dulu nggak ada helm juga kita pakai helm itu ya juga minta ampun susahnya. Dadak delik-delik untuk tidak pakai helm biar nggak kurangan polisi. Ini sing nganggo helm ciduk segala dan lain-lain. Sekarang kalau nggak pakai helm juga kita yang merasa nggak nyaman. Pakaian juga begitu. Coba ibu-ibu Aisyah itu kalau lihat pakaian Aisyah yang dulu. Pertama kali orang pakai kerudung seperti sekarang seperti ibu-ibu itu juga mungkin dulu juga janggal sekali, risih. Komentarnya juga macam-macam. Sekarang kalau pakai pakaian Aisyah ala tahun 70 60-an juga jadi aneh sebaliknya. Artinya sebetulnya kita sudah terbiasa beradaptasi. Ya beradaptasi dengan programnya Pak Ketua BCM, beradaptasi dengan pandemi, beradaptasi dengan lingkungan kita, dan semuanya insya Allah ke depan juga makin banyak yang harus kita lakukan beradaptasi, semuanya atas lindungan dan izin Allah. Demikian Bapak Ibu sekalian, kalau masih ada waktu untuk sekedar tanya jawab sejenak silahkan, artinya kalau ada yang bisa dijawab ya dijawab, yang nggak bisa ya saya balik nanya atau jadi PR. Walhamdulillahirabbil alamin. Saya kembalikan ke Pak Mr. Host. Oke, sebelum Mr. Host karena di sini nampak mood-nya dimatikan ini, nggih. Mungkin saya konfirmasi sedikit Pak Ustadz, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita sudah mendapatkan tentang tauhid, nggih. Ada 3 tadi yang disampaikan, tauhid rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat, nggih. Dulu sudah disampaikan di kajian Masjid Al-Huda, nggih. Jadi kalau kita simak memang perkembangannya dari Fir'aun dan seterusnya bahkan sampai saat ini yang namanya penyimpangan terhadap tauhid itu mesti tetap ada. Ya. Sepanjang umur pun pasti selalu ada itu Pak Ustadz. Ya. Sepanjang dunia ini pasti ada. Ya. Nah untuk itu kesempatan ini kita itu terkadang punya perasaan yang menyebabkan tauhid kita itu goyah gitu. Misalnya takut terhadap sesuatu. Kita punya Islamic Center, nanti mau membangun ini gimana? Masih perasaan takut. Pingin punya ambulan, masih juga takut gimana nanti kalau nggak tercapai dan seterusnya. Nah ini perlu kita bangun dalam diri kita sehingga semua bisa punya keyakinan ketauhidan yang kokoh itu Pak Ustadz. Tapi dalam kenyataan itu ya di masyarakat itu rasa takut seperti itu malah minta bantuan kepada jampi-jampi, kepada dukun dan sebagainya itu loh Pak. Nah ini menjadi tugas kita bersama untuk bisa berpartisipasi atau amar ma'ruf nahi mungkar itu Pak Ustadz. Jadi ini yang mungkin jadi penyakit masyarakat ini. Karena penyimpangannya ini sampai hari ini juga masih banyak sekali Pak di masyarakat itu. Itu saja Pak, sekedar tanggapan saja. Terima kasih. Jadi kalau kita kembalikan, yang pertama ya rasa takut manusia itu kan memang dibekali rasa takut,
juga dibekali rasa berani. Dibekali kekhawatiran, juga dibekali kadang nekat juga. Ya, itu. Itu yang membedakan. Cuman bagaimana dua hal yang seolah-olah bertolak belakang itu kita manage. Nah, tauhid itu yang menengahi keduanya. Kalau tanpa tauhid, tanpa kesadaran, Allah itu al-mutasawwir likulli syai', Allah itu al-mutasawwir lil alami kulli, Allah itu yang mengatur segalanya, ya hidup kita, ya semuanya. Habis kita. Logika kita nggak akan bisa, nggak akan nutut. Kalau pakai logika awam tanpa tauhid, maka Pak Robiun itu sing-sing. Karena piye to iki? Nggak pikir dadi saya nggak pikir meneh. Nggak pikir isar nganu ngewangi iki meneh. Isah ten program apa kemarin pengairan Gunung Kidul. Bar ngono iki malah arep tuku ambulan. Besok gek arep tuku rembulan sing member. Itu sekilas begitu. Iya, kalau pakai logika awam kita, nggak akan nutut, nggak akan nyampe. Tapi kalau pakai logika proses, itu sudah biasa kita lakukan. Pak Dr. Arif Bintoro Johan itu juga, waktu SD nggak kepikiran akan menjadi dokter. Lihat orang bergelar S2 itu sudah, gak sekolah lagi kepiye, daftar kepiye. Itu waktu itu. Waktu SMA, silakan nanti. SMA mungkin juga belum kepikiran. Orang bergelar S2 saja sudah ulok tenan kayak gitu ora tau dolan. Dan lain sebagainya. Belum biayanya. Banyak perhitungan, yang perhitungan itu nggak akan sampai di otak kita, di akal kita. Karena memang dibatasi akal kita ini. Nah, yang menjawab, yang membongkar itu adalah proses. Kalau dalam bahasa kita disebut dengan tawakal. Maka disebut faidza azamta fatawakkal 'ala Allah. Tawakal itu setelah ada azam, sudah ada kemauan keras. Kemauan keras itu diikuti dengan yang namanya planning. Ya, perencanaannya matang, ada nanti pelaksanaan, pengawasan dan seterusnya. Itu sekolah-sekolah sudah biasa disampaikan. Itu tauhid yang dijabarkan di Muhammadiyah seperti itu. Allah sudah menjamin, tinggal kita ini berproses. Gitu. Nanti akan seperti apa? Ya sudah, nanti ya nanti. Nanti itu barang gaib. Yang nyata itu sekarang, kita harus eksis. Eksistensi kita adalah karena amal kita dan keyakinan kita. Sudah begitu. Belum tentu ambulan itu selesai pada saat periode Pak Robiun, misalnya kan begitu. Belum tentu Islamic Center itu selesai pada periode ini. Sama halnya dengan belum tentu kemerdekaan itu akan dicapai pada saat sekarang ini, kata pahlawan saat itu. Kan begitu. Sama perang Badar juga begitu. Coba perang Badar itu coba yang merasa janggal itu bukan orang lain, tapi orang di sekitar baginda Nabi. Lah piye wong 300 musuh 1000 ibaratnya. Enggak cuma itu saja. Apa namanya? Pedangnya itu pedang siji nggo wong 3 gek piye itu. Gentenan. Itu ngitung mau perang itu gimana, mau ngitung cara logika akalnya itu mau menang gimana? Nabi, ya udah, kalau sampean nggak mau berangkat, ya saya tetap berangkat. Sahabat, kata sahabat, nggih mboten ampun ngaten Kanjeng Nabi, kula tetap derek jenengan. Itu kan mirip-mirip saja, itu kalau dihitung itu, Pak Robingun itu punya program ini. Dihitung cara akal ora iso nutut, pakai kalkulator kita, kalkulator pakai komputer yang sudah bisa sekian digit, belas digit, nggak akan nutut. Tapi kalau pakai logika proses dan penuh kepasrahan, jalan semuanya. Maka wabasyiris sobirin, beri kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Sabar itu apa? Dalam surah Al-Imran itu tegas, sabar itu bukan orang yang nunggu pasrah, bukan. Sabar itu sudah penuh dengan segepok perencanaan.
terus menerus. Usaha yang terus dilakukan dengan berharap pertolongan Allah itu sabar. Nah, kira-kira begitu Pak Udin. Oke, terima kasih. Yang lain kalau masih ada waktu. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Cukup bagus dan sangat mengena ini. Saya senang sekali dengan jawaban tadi, Pak. Oke, mungkin saya menggantikan co-host. Oh, host sudah siap untuk menyampaikan. Mungkin ada yang lain yang mau ditanyakan. Terima kasih Pak Ustadz. Yuk, monggo Bapak Ibu yang mau bertanya ada kesempatan. Terima kasih Pak Udin. Ini baru ngecas HP tadi. Monggo Bapak Ibu. Tidak ada ini. Sepertinya sudah disimpulan dan nanti ditutup dengan doa. Ustadz Burhan Solihin, SHMH. Monggo. Langsung doa ya. Ya dunia wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ya wafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ahli ta'atika ajma'in. Warda 'anna warhamna ma hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma afriq alaina as-sabra wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana inna massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana inna massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana inna massana ad-durru wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghafar ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad khairi khalqihi wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Matur nuwun kathah lepat lan kirangipun kawula nyuwun sih samudra pangarsama. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.